Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibtidah Hidayah Batari, NIM 1904030184, kelas Manajemen Bisnis Syariah 4G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di sini saya akan membuat video yaitu menjelaskan dua materi yang merupakan tugas final dari mata kuliah akuntansi biaya. Jadi yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian akuntansi biaya. Jadi akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan ruang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi akuntansi biaya yaitu satu, untuk mengukur pengorbanan nilai masukan guna menghasilkan informasi bagi pihak manajemen apakah mendapatkan profit atau tidak. Yang kedua, untuk menghasilkan informasi bagi manajemen sebagai dasar untuk merencanakan alokasi sumber daya ekonomi yang dikorbankan untuk menghasilkan keluaran. Selanjutnya, tujuan dan manfaat akuntansi biaya. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian laba. Akuntansi biaya menyediakan informasi untuk menyusun perencanaan, dan selanjutnya atas dasar perencanaan tersebut biaya dapat dikendalikan dan akhirnya pengendalian dapat dipakai sebagai umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang. Yang kedua, penentuan harga pokok produk atau jasa. Penetapan harga pokok akan dapat membantu dalam penilaian persediaan, baik persediaan barang jadi maupun barang dalam proses. Penetapan harga jual, terutama harga jual yang didasarkan kontrak, walaupun tidak selamanya penentuan harga jual berdasarkan harga pokok. Yang ketiga, pengambilan keputusan oleh manajemen. Dan yang keempat, untuk menghasilkan manfaat di masa yang akan datang. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menggolongkan biaya. Yang pertama, berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Yang kedua, berdasarkan periode akuntansi. Yang ketiga, berdasarkan pengaruh manajemen terhadap biaya. Yang keempat, berdasarkan karakteristik biaya dihubungkan dengan pengeluarannya. Yang kelima, perubahan volume kegiatan terhadap biaya. Dan yang keenam, objek yang dibiayainya. Selanjutnya, sistem akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya dikelompokkan menjadi dua sistem, yaitu sistem harga pokok sesungguhnya dan sistem harga pokok standar. Jadi sistem harga pokok sesungguhnya yaitu sistem pembebanan harga pokok kepada produk atau pesanan yang dihasilkan sesuai dengan harga pokok yang sesungguhnya dinikmati. Pada sistem ini harga pokok produksi baru dapat dihitung pada akhir periode setelah biaya sesungguhnya dikumpulkan. Yang kedua, sistem harga pokok standar, yaitu sistem pembebanan harga pokok kepada produk atau pesanan yang dihasilkan sebesar harga pokok yang telah ditentukan atau ditaksir sebelum suatu produk atau pesanan dikerjakan. Sistem pengumpulan harga pokok ada dua, yaitu dengan metode pengumpulan harga pokok produk yang dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak. Jadi setiap ada pesanan mempunyai harga pokok tersendiri yang dibuat dalam job closet.
Pada metode ini, produksi dilakukan untuk memenuhi pesanan pelanggan. Yang kedua yaitu dengan metode pengumpulan harga pokok, di mana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu. Pada metode ini, proses produksi di perusahaan dilaksanakan secara terus-menerus. Barang yang dihasilkan homogen dan perhitungan harga pokok produksi didasarkan atas waktu. Pada metode ini, produksi dilakukan untuk memenuhi stok. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang biaya overhead pabrik. Jadi, biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Ini untuk perusahaan yang proses produksinya berdasarkan metode harga pokok pesanan. Anggaran biaya overhead pabrik adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang, meliputi jenis biaya, waktu, serta tempat di mana biaya itu terjadi. Tujuan penyusunan biaya overhead pabrik yang pertama, untuk mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. Yang kedua, untuk menentukan harga pokok produk secara lebih cepat. Yang ketiga, untuk mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat di mana biaya dibebankan. Yang keempat, sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Penggolongan biaya overhead pabrik ada beberapa. Yang pertama, menurut sifatnya, yang termasuk di dalam sini yaitu biaya bahan penolong, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya tenaga kerja tak langsung, beban biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, beban biaya timbul sebagai akibat berlalunya waktu, dan biaya overhead pabrik lain yang secara turun langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Dan penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungan dengan departemen-departemen yang ada dalam pabrik, yang terdiri dari biaya overhead pabrik langsung departemen dan biaya overhead pabrik tak langsung departemen. Penggolongan biaya menurut perilaku dalam hubungan dengan perubahan volume produksi, yang terdiri dari biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik tetap, dan biaya overhead pabrik semi variabel. Selanjutnya, penentuan tarif biaya overhead pabrik. 3 tahap penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama, dalam menyusun anggaran biaya pabrik harus diperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead. Yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya kepada produk. Setelah anggaran biaya overhead pabrik disusun, langkah selanjutnya adalah memilih dasar yang akan dipakai untuk membebankan secara adil biaya overhead pabrik kepada produk. Dalam departemen produksi terdapat beberapa jenis elemen biaya overhead pabrik. Dasar yang dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk, yaitu satuan produk, biaya bahan baku produk, biaya tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Dan yang ketiga, menghitung tarif biaya overhead pabrik. Setelah tingkat
kapasitas yang akan dicapai dalam periode anggaran ditentukan, dan anggaran biaya overhead pabrik telah disusun, serta dasar pembebanannya telah dipilih dan diperkirakan, maka langkah terakhir adalah menghitung biaya overhead pabrik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.